Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman para investor saham yang budiman, kembali lagi di YouTube channel saya, RAL Official. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan pergerakan harga saham pada 9 Juni 2020 yang akan dipresentasikan oleh ayah saya, Rusli SMN. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Rusli SMN alias Saudara RAL. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan perkembangan dari harga saham indeks LQ45. Dan saya akan tampilkan yang pertama harga saham dari SMGR yang diurutkan berdasarkan abjad. Diurutkan berdasarkan, kalau tampilan sebelumnya saya urutkan berdasarkan abjad stok. Saat ini saya tampilkan berdasarkan harga persentase yang mengalami penurunan yang sangat drastis. Ya, kalau kita lihat yang mengalami penurunan sangat drastis adalah saham SMGR, dan yang mengalami kenaikan ada yang sangat tinggi untuk penutupan harga saham LQ45 hari ini adalah saham PT BA. Ya, kita lihat, kita mulai mengulas dari yang pertama, yaitu saham yang mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu saham SMGR sebesar minus 6%. 90 setara dengan minus 700 poin. Karena harga saham SMGR pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga 10.150 dan saham pada pasar hari ini saham SMGR ditutup dengan harga 9.450. Kita bisa lihat juga grafiknya. Kita ketik saja SMGR. Lihat tampilan grafiknya, ini mengalami penurunan. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham berikutnya, yaitu saham BRPT. Saham BRPT adalah saham LQ45 yang urutan kedua mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar minus 6%, minus 6,84% atau setara dengan minus 90 poin. Karena pada pasar sebelumnya harga saham BRPT ditutup dengan harga 1.315 dan hari ini pasar pada tanggal hari ini ditutup dengan harga 1.225 rupiah. Kita bisa lihat grafiknya juga, kita ketik BRPT. Ya, tampilan grafiknya ini ada perpotongan garis biru dengan merah ini menandakan akan mengalami penurunan juga untuk beberapa hari ke depan. Ini direkomendasi untuk beli BRPT. Selanjutnya kita masuk pada saham yang ketiga, saham LQ45 yang mengalami penurunan gratis, yaitu saham CTRA. Kita bisa lihat saham CTRA grafiknya, ya, awalnya mengalami kenaikan. Satu minggu yang lalu mengalami kenaikan secara pelan-pelan dan saat ini mengalami penurunan yang cukup drastis pula sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 6,49%. Karena pada pasar sebelumnya harga saham CTRM ditutup dengan harga 770 dan pasar hari ini saham CTRM ditutup dengan harga 720. Selanjutnya saham yang ketiga, saham yang keempat, yaitu saham BTPS. Saham BTPS hari ini ditutup dengan harga 3.180. Pada pasar sebelumnya harga saham BTPS ditutup dengan harga 3.380. Ini berarti telah terjadi penurunan sebanyak minus 200 poin atau setara dengan minus
5,92%. Kita bisa ketik juga BTPS untuk mengetahui grafiknya. Nah, ini mengalami penurunan TPS. Selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-5 yang mengalami penurunan yang cukup drastis juga, yaitu saham BSDE. Pada harga saham BSDE pada pasar sebelumnya harganya yaitu 860, dan hari ini saham BSDE ditutup dengan harga 810. Ini berarti telah terjadi penurunan sebesar minus 50 poin atau yaitu setara dengan minus 5,81%. Kita bisa lihat juga grafik saham BSD. Nah, ini saham BSD grafiknya ya mengalami penurunan juga. Selanjutnya kita lihat lagi saham LQ45 yang ke-6 yang mengalami penurunan juga adalah saham PEON. Hari ini saham PEON ditutup dengan harga 454. Pasar sebelumnya saham PEON ditutup dengan harga 480. Ini berarti telah terjadi penurunan saham PEON sebanyak minus 26 poin atau setara dengan minus 5,42%. Kita bisa lihat juga grafiknya PEON. Ya, grafik saham juga mengalami, kita lihat nampak mengalami penurunan. Selanjutnya saham yang ke-7, saham LQ45 yang mengalami penurunan yang cukup drastis pula, yaitu saham INTP. Saham INTP ini hari ini ditutup dengan sahamnya dengan harga 12.625. Pada pasar sebelumnya saham INTP ditutup dengan harga 13.300. Ini berarti telah terjadi penurunan saham INTP sebesar minus 675 poin atau setara dengan minus 5,08%. Kita bisa lihat juga grafiknya. Nah, selama ini kita lihat mengalami penurunan, kemungkinan besok bisa menurun lagi, sehingga saya rekomendasikan untuk dibeli. Selanjutnya saham yang ke-8, saham LQ45 yang mengalami penurunan pula adalah saham MNCN. Saham MNCN ini hari ini ditutup harga sahamnya dengan harga 960. Pada pasar sebelumnya harga saham MNCN ini ditutup dengan harga 1010. Ini berarti telah terjadi penurunan sebesar minus 50 poin atau setara minus 4,95%. Kita bisa lihat juga grafiknya MNCN ini. Ya, ini grafiknya. Kita lihat ini direkomendasi untuk beli secukupnya. Diperkirakan juga pada pasar besok bisa mengalami penurunan. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-9. Yang ke-9 yang mengalami penurunan yaitu saham Indi. Saham Indi pada pasar saham hari ini, pasar saham tanggal 9 hari ini ditutup dengan harga 710. Pada pasar sebelumnya harga saham Indi ditutup dengan harga 745. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Indi sebesar minus 35 poin atau setara dengan minus 4,70%. Kita bisa lihat juga grafiknya saham Indi ini. Kita ketik, kita lihat. Nah, ini saham Indi, kita bisa lihat akan mengalami penurunan pula. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-10 yaitu Akra. Saham Akra hari ini ditutup dengan harga 2.520. Pada pasar sebelumnya saham Akra ditutup dengan harga 2.640. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Akra sebesar minus 120 poin atau setara minus 4,55%. Kita bisa lihat juga grafiknya. Ya, ini grafiknya, ini mengalami penurunan. Pada pasar sebelumnya cukup mengalami kenaikan dan hari ini mengalami penurunan. Oke, kita masuk lagi pada saham LQ45 yang ke-11 yaitu saham MEDC. Saham MEDC hari ini ditutup dengan harga 494.
Pada pasar sebelumnya harga saham MEDC ditutup dengan harga 515. Ini berarti telah terjadi penurunan saham MEDC senilai minus 21 poin atau setara dengan minus 4,08%. Kita bisa lihat juga grafiknya. Ya, saham MEDC ini grafiknya ini mengalami penurunan. Kita bisa lihat grafiknya. Nah, ini direkomendasikan untuk beli secukupnya juga. Selanjutnya saham Lucky 45 yang ke-12 yang mengalami penurunan juga adalah saham ERA. Saham ERA ini pada pasar hari ini ditutup dengan harga 1305. Pada pasar sebelumnya saham ERA ditutup dengan harga 1360. Ini berarti telah terjadi penurunan saham ERA sebesar minus 55 poin atau setara dengan minus 4,04%. Kita bisa lihat juga grafiknya saham ERA ini. Ya, seperti ini tampilan grafiknya saham ERA. Ya, ini sih untuk grafiknya saham ERA. Direkomendasikan untuk beli secukupnya pula. Selanjutnya saham LQI 45 yang ke-13 yaitu Sril. Sril pada pasar hari ini saham Sril ditutup dengan harga Rp192. Pada pasar sebelumnya saham Sril ditutup dengan harga Rp200. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Sril sebesar minus 8 poin atau setara minus 4,00%. Kita bisa lihat juga grafiknya. Nah, ini grafiknya saham Sril. Ya, dia awalnya mendatar, nah, mengalami kenaikan. Ini direkomendasikan untuk beli secukupnya pula. Ya, saham LQ45 yang ke-14 yaitu JPFA. JPFA pada hari ini saham JPFA mengalami penurunan juga sebesar minus 50 poin. Padahal pada pasar sebelumnya saham JPFA ditutup dengan harga 1270. Ini berarti telah terjadi penurunan saham JPFA sebanyak minus 50 poin atau setara dengan minus 3,94%. Karena hari ini saham JPFA ditutup dengan harga Rp1.220. Kita bisa lihat juga untuk grafiknya untuk 1 bulan. Nah, ini seperti ini. Direkomendasikan dibeli secukupnya pula. Ini kemungkinan akan mengalami penurunan terus. Ya, oke. Saham LQ45 yang ke-15 yang mengalami penurunan pula yaitu saham Antam. Saham Antam hari ini ditutup dengan harga 610. Pada pasar sebelumnya saham Antam menembus harga 630. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Antam sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 3,17%. Kita bisa lihat juga tampilan grafiknya saham Antam ini. Ya, seperti ini. Ya, mengalami penurunan, direkomendasikan beli secukupnya pula. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-16 yang mengalami penurunan pula adalah saham Telkom. Saham Telkom hari ini ditutup dengan harga Rp3.140. Saya ulangi lagi bahwa harga saham Telkom hari ini ditutup dengan harga Rp3.140. Pada pasar sebelumnya saham Telkom ditutup dengan harga Rp3.230. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Telkom sebanyak minus 50 poin atau setara dengan minus 2,76%. Kita bisa lihat juga grafiknya. Ya, ini grafis saham Telkom mengalami penurunan. Nah, untuk itu saya rekomendasikan untuk dibeli. Saya beli karena ini kemungkinan akan turun juga nih. Beli secukupnya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-17 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBRI. Saham BBRI hari ini ditutup dengan harga Rp3.210. Pada pasar sebelumnya harga saham BBRI ditutup dengan harga Rp3.300. Ini berarti telah terjadi penurunan harga saham BBRI sebanyak minus 90%, minus 90 poin atau setara dengan minus 2,73%. Kita bisa lihat juga grafik saham BBRI ini.
Ini grafiknya masih stabil, direkomendasi beli secukupnya pula. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-18 yang mengalami penurunan pula adalah saham Inco. Saham Inco hari ini ditutup dengan harga 2.920. Pada pasar sebelumnya saham Inco ditutup dengan harga 3.000. Ini berarti telah terjadi penurunan minus 80 poin atau setara dengan minus 2,67%. Kita bisa lihat juga grafik dari saham Inco ini. Ya, saham Inco grafiknya ini. Nah, direkomendasi beli secukupnya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-19 yaitu LPPF. Saham LPPF hari ini ditutup dengan harga 1.660. Pada pasar sebelumnya saham LPPF ditutup dengan harga 1.700. Ini berarti telah terjadi penurunan saham LPPF sebesar minus 40 poin atau setara dengan minus 2,35%. Kita bisa lihat grafiknya pula. Ya. Ini grafik saham LPPF. Oke, kita masuk pada saham yang berikutnya, saham LQ45 yang mengalami penurunan adalah saham Excel. Saham Excel hari ini ditutup dengan harga 2.650. Pada pasar sebelumnya saham Excel ditutup dengan harga 2.700. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Excel sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 1,85%. Kita bisa lihat juga grafiknya. Ya, ini grafiknya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-21 yang mengalami penurunan adalah saham ITMG. Saham ITMG hari ini ditutup dengan harga 8.450. Padahal pada pasar sebelumnya saham ITMG ditutup dengan harga 8.600. Ini berarti telah terjadi penurunan saham ITMG senilai minus 150 poin atau setara dengan minus 1,74%. Kita bisa lihat juga grafik saham ITMG. Ya, ini kalau kita lihat berarti saya rekomendasikan untuk secepatnya beli saham ini karena akan mengalami kenaikan pula saham ITMG. Ya, selanjutnya kita lihat saham LQ45 yang ke-22 yang diurutkan berdasarkan persentase tingkat penurunan. Saham BPCA pada pasar hari ini ditutup dengan harga 29.025 rupiah, 29.025 rupiah. Padahal pada pasar sebelumnya saham BPCA ditutup dengan harga 29.500 rupiah. Ini berarti telah terjadi penurunan harga saham BPCA sebesar minus 475 rupiah atau setara dengan minus 1,61%. Kita bisa lihat juga grafiknya saham BPCA ini. Ya, ini saham BPCA grafiknya. Oke. Selanjutnya kita melihat saham LQ45 yang ke-23 yang mengalami penurunan pula yaitu saham Jasa Marga atau JSMR. Pada pasar saham hari ini saham JSMR ditutup dengan harga 4.070 rupiah. Padahal pada pasar sebelumnya harga saham JSMR ini ditutup dengan harga 4.130. Ini berarti telah terjadi penurunan harga saham JSMR sebanyak minus 60 poin atau setara dengan minus 1,5%. Kita bisa lihat juga grafiknya JSMR, saham JSMR. Nah, ini grafiknya. Oke, selanjutnya kita lihat saham LQ45 yang ke-24 yang mengalami penurunan pula adalah saham Pegas. Saham Pegas pada pasar saham hari ini ditutup dengan harga 1.095 rupiah atau 1.095 rupiah. Padahal pada pasar sebelumnya saham Pegas ditutup dengan harga 1.110 rupiah. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Pegas sebanyak
minus 15 poin atau setara dengan minus 1,35%. Kita bisa lihat juga grafiknya Pegas. Ya, ini grafik saham Pegas. Lalu pada tanggal 15 Mei ditutup dengan harga 790. Berarti telah terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Ya, oke. Kita masuk pada saham LQ45 yang ke-25. Yang ke-25 yaitu yang mengalami penurunan adalah saham INKP. Saham INKP hari ini ditutup dengan harga Rp5.825. Padahal saham INKP pada harga saham pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga 5.900. Ini berarti telah terjadi penurunan saham INKP sebesar minus 75 poin atau setara dengan minus 1,27%. Kita bisa lihat juga grafik dari saham INKP ini. Nah, ini grafiknya. Ini grafiknya. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi saham LQ45 yang ke-26 yaitu HMSP, Haji Muhammad Sampurna. Hari ini sahamnya ditutup melemah dengan harga Rp1.805. Padahal pada pasar sebelumnya harga saham HMSP ditutup dengan harga Rp1.825. Ini berarti telah terjadi penurunan harga saham HMSP senilai minus 20 poin atau setara dengan minus 1,10%. Kita bisa lihat grafiknya juga HMSP. Ya, inilah grafik dari saham Haji Muhammad Sampurna. Ya, saya rekomendasikan untuk dibeli karena berpotensi akan kembali naik. Ini harus dibeli nih. Kemungkinan akan naik. Nah, sudah 4 hari mengalami penurunan. Oke, selanjutnya kita lihat lagi saham LQ45 yang ke-7 yang mengalami penurunan yaitu saham Wika. Saham Wika pada pasar hari ini harga sahamnya ditutup dengan harga 1.375, padahal pada pasar sebelumnya harga saham Wika ditutup dengan harga 1.350. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Wika sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 1,08%. Kita bisa lihat juga grafiknya saham Wika. Nah, ini ya beli secukupnya. Ini mengalami penurunan. Ya, padahal sebelumnya mencapai 900 dan sekarang sudah mencapai ribuan rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-28 yang mengalami penurunan pula yaitu saham KLBF. Saham KLBF pada hari ini ditutup dengan harga 1.410. Padahal pada pasar sebelumnya harga saham KLBF ini ditutup dengan harga 1.425. Ini berarti telah terjadi penurunan saham KLBF ini senilai minus 15 poin atau setara dengan minus 1,05%. Kita bisa lihat juga tampilan grafiknya. Ya, ini grafiknya. Ya. Oke, kita lanjut pada saham LQ45 yang ke-29. Yang mengalami penurunan pula adalah saham WSKT, Waskita Karya. WSKT ini hari ini saham WSKT ditutup dengan harga 780, terjadi penurunan minus 5 poin atau setara dengan minus 0,64%. Padahal pada pasar sebelumnya harga saham WSKT ditutup dengan harga Rp7.785. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-30 yang mengalami penurunan pula adalah saham ASI. Saham ASI hari ini ditutup dengan harga Rp5.000. Padahal pada pasar sebelumnya harga saham ASI ditutup dengan harga Rp5.025. Ini berarti telah terjadi penurunan saham ASI sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 0,50%. Kita bisa lihat lagi saham ASI ini grafiknya. Nah, ini ya, saya sarankan untuk jangan beli dulu, dipantau dulu pergerakan saham ASI beberapa hari baru bisa dibeli.
Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-31 yang mengalami penurunan adalah saham GGRM Gudang Garam, yaitu pada pasar hari ini. Pasar saham hari ini saham GGRM ditutup dengan harga Rp48.375. Padahal pada pasar sebelumnya harga saham GGRM ditutup dengan harga Rp44.600. Ini berarti telah terjadi penurunan sebesar minus 225 poin atau setara dengan minus 0,46%. Kita bisa lihat juga saham grafiknya saham GGRM ini, Gudang Garam ini, direkomendasikan beli secukupnya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-32 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBTN Bank Tabungan Negara. Pada pasar hari ini saham BBTN melemah senilai minus 5 poin atau setara dengan minus 0,43%, ditutup dengan harga Rp1.170. Padahal pada pasar sebelumnya harga BBTN ditutup dengan harga Rp1.175. Kita bisa lihat juga grafiknya BBTN. Ini kita rekomendasinya hanya untuk memantau dulu, jangan dibeli. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-33 yang tidak mengalami penurunan, yaitu saham PTPP. Saham PTPP ini pada beberapa hari kemudian akan diadakan pembayaran dividen. Ini kemungkinan akan mengalami kenaikan harga sahamnya pula pada pasar besok. Ini grafiknya saham PT. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-34 yaitu Tikim juga tidak mengalami penurunan. Harga saham Tikim pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp5.275 sama dengan harga saham pada pasar sebelumnya, yaitu di saham Tikim ditutup dengan harga Rp5.275. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-35 yang mengalami kenaikan yaitu Cipin mengalami kenaikan sebesar 0,3% atau setara dengan 25 poin, yaitu ditutup harga saham Cipin pada pasar hari ini senilai Rp5.825. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham Cipin ditutup dengan harga Rp5.800. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-36 yang ke-35 tadi kita bisa lihat dulu grafiknya Cipin. Ini direkomendasi beli karena kemungkinan akan terjadi kenaikan kembali, poin kembali. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-36 yaitu BMRI. Saham BMRI hari ini ditutup dengan harga Rp5.275. Pada pasar sebelumnya saham BMRI ini ditutup dengan harga Rp5.250. Ini berarti terjadi kenaikan sebesar 25 poin atau setara dengan 0,48%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BMRI ini. Nah, ini sahamnya. Rekomendasiku pantau dulu, jangan dibeli. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-37 yaitu saham BBNI yang sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup drastis pada pasar kemarin. Kita bisa lihat bahwa saham BBNI hari ini ditutup dengan harga Rp4.860. Pada pasar sebelumnya harga saham BBNI ditutup dengan harga Rp4.830. Ini berarti telah terjadi kenaikan 30 poin atau setara dengan 0,62%. Kita bisa lihat juga bentuk grafiknya. Saham BBNI ini rekomendasi beli secukupnya. Selanjutnya saham indeks LQ45 yang ke-38 yaitu Unilever UNVR. Hari ini ditutup menguat sebesar Rp8.300. Padahal pada pasar sebelumnya saham Unilever ini ditutup dengan harga Rp8.200. Ini berarti terjadi kenaikan 100 poin atau setara dengan 1,22%.
Kita bisa lihat bentuk grafiknya juga Unilever ini. Ya, ini. Ya, rekomendasi pantau dulu. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-39 yaitu UNTR. UNTR ini hari ini ditutup dengan harga saham UNTR ini hari ini ditutup dengan harga 17.775. Padahal pada pasar sebelumnya harga saham UNTR ini ditutup dengan harga 17.550. Ini berarti terjadi kenaikan sebesar 225 poin atau setara dengan 1,28%. Kita bisa lihat juga bentuk grafiknya UNTR ini. Nah, masih naik. Oke. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-40 yaitu saham ICBP. Saham ICBP pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga 8.775 dan pada pasar hari ini saham ICBP ditutup dengan harga 8.900. Ini berarti terjadi kenaikan sebesar 125 poin atau setara dengan 1,42%. Kita bisa lihat juga bentuk grafiknya. Nah, ini bentuk grafiknya. Oh, ini saya rekomendasikan untuk dibeli secukupnya. Akan terjadi kenaikan. Ini kelihatan gejala untuk terjadi naik perpotongan antara garis merah dan biru ini. Dan juga akan terjadi kenaikan harga saham ini untuk beberapa hari kemudian. Kita bisa lihat juga bentuk grafiknya selama 3 bulan. Nah, ini akan naik pelan tapi pasti dia akan naik sampai di sini nih. Akan bisa menembus 10.000 kembali. Oke, selanjutnya kita masuk ke saham LQ45 yang ke-41 yang mengalami kenaikan pula sebesar 1,61% atau setara dengan 100 poin, yaitu mencapai harga saham INDF mencapai 6.300. Padahal pada pasar sebelumnya harga saham INDF ditutup dengan harga 6.200. Kita bisa lihat juga bentuk grafiknya INDF ini. Ya, ini grafiknya. Ini rekomendasi dibeli. Ya. Bisa kita lihat lagi grafiknya 3 bulan. Ya, ini dia pelan tapi pasti naik. Oke. Selanjutnya saham berikutnya yaitu saham yang ke-42, saham LQ45 yaitu Adro. Saham Adro hari ini juga mengalami kenaikan sebesar 20 poin atau setara dengan 1,72%. Pada pasar sebelumnya harga saham Adro ditutup dengan harga 1.160 dan hari ini saham Adro ditutup dengan harga 1.180. Ini berarti telah terjadi kenaikan 20 poin atau setara dengan 1,75%. Kita bisa lihat juga grafiknya saham Adro ini. Ya, ini saham Adro untuk 3 bulan grafik tampilan grafiknya. Kalau untuk 1 bulan, nah ini ya, ini rekomendasi untuk beli secukupnya itulah. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-43 yaitu saham TPIA. Saham TPIA hari ini TPIA hari ini tutup menguat sebesar Rp7.075. Karena pada pasar sebelumnya harga saham TPIA ini ditutup dengan harga 6.950. Ini berarti telah terjadi kenaikan 125 poin atau setara dengan 1,80%. Karena harga saham TPIA hari ini ditutup dengan harga Rp7.075. Kita bisa lihat juga bentuk grafiknya saham TPIA ini. Ya, ini wah, dia mulai menurun dan tidak akan menaik kembali. Oke. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-44 yaitu skema. Hari ini ditutup menguat sebesar Rp1.005, yaitu telah terjadi kenaikan 25 poin atau setara dengan 2,55%. Karena harga saham skema pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp980.
Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham skema ini. Ya, oke, ini grafik 1 bulannya. Ini bentuk grafik 3 bulannya. Ya, ini untuk bentuk grafik 6 bulannya. Ya, ini 6 bulan. Dan ini bentuk grafik 2 tahunnya. Ya. Oke. Ini bentuk grafik untuk 5 tahunnya. Nah, ini luar biasa mengalami penurunan. Oke, kita kembalikan ke 1 bulannya. Ya, ini mengalami kenaikan. Oke, selanjutnya harga saham yang ke-45 dari harga indeks saham LQ45 ini, yaitu yang menutup, yang mengalami kenaikan yang cukup drastis hari ini pada pasar hari ini, pasar tanggal 9 Juni 2020, yaitu saham PT BA dengan harga saham ditutup sebesar 2.390, padahal pada pasar sebelumnya saham PT BA ditutup dengan harga 2.300. Ini berarti terjadi kenaikan 90 poin atau setara dengan 3,91%. Kita bisa lihat juga bentuk grafiknya saham PT BA ini. Nah, ini luar biasa, masih terjadi kenaikan harga saham PT BA. Ya, kita bisa lihat juga tampilan 3 bulannya grafik PT BA ini. Ya, ini jadi kenaikan luar biasa. Ya, kita bisa lihat lagi. Ya, ini saham PT BA nya. Oke, udah 6 bulan. Untuk 2 tahunnya kita bisa lihat juga tampilan untuk 2 tahunnya. Nah, apalagi untuk 5 tahunnya kita bisa lihat bilang untuk 5 tahunnya. Ternyata saham ini, saham PT BA pernah mengalami penurunan. Ya, startnya naik sampai 5.000 dan turun juga sampai hari ini mencapai 2.390 rupiah. Kita tampilkan per 1 bulannya saja. Ya, ini yang perlu saya tampilkan kembali bentuk grafik dari saham-saham yang saya rekomendasikan untuk dibeli, yaitu saham yang mengalami penurunan yang cukup drastis hari ini, yang mendapat urutan pertama yang tertinggi yang mengalami penurunan, yaitu saham SMGR. Kita bisa lihat grafiknya hari ini. Saham SMGR ini bagaimana grafiknya? Ya, ini direkomendasikan untuk beli. Nah, saham yang kedua yaitu saham BRPT. BRPT, kita lihat grafiknya. Ya, ini rekomendasi untuk dibeli juga. Dan BRPT. Dan saham yang ketiga juga yang direkomendasikan untuk dibeli adalah CTRA. Ya, ini beli secukupnya. Dan saham yang keempat mengalami penurunan 200 poin ini yaitu saham BTPS, saham pendatang baru. Yes. Ini direkomendasikan untuk dibeli secukupnya, tidak terlalu banyak karena ini akan mengalami penurunan. Dan saham yang kelima yang mengalami penurunan pula adalah saham BSD. Kita lihat bentuk grafiknya BSD. Wah, ini terjadi kenaikan dan penurunan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video saya tentang pergerakan harga saham pada 9 Juni 2020. Nantikan lagi ya video-video berikutnya teman-teman para investor. Jangan lupa di like, komen di bawah, and subscribe. Dan jangan lupa kalian nyalain lonceng notifikasinya ya guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.